medianya. Media apa kak yang kakak kembangin kak? Tentang basket. Ini kak, tolong lihatin kak ya. Boleh kak, lihat ya kak ya. Ini kak media saya kak tentang Flashcard Interaktif AR. Judulnya materinya keanekaragaman makhluk hidup endemik Indonesia dan upaya pelestariannya kak. Ini kak kita buka download start dulu kak ya. Depan media ini kak saya buat dengan tujuan utamanya yaitu menjelaskan pengertian makhluk hidup endemik dan ciri-cirinya dengan benar. Kemudian mengidentifikasi contoh-contoh hewan dan tumbuhan endemik Indonesia dari berbagai daerah, misalnya komodo, anoa, cendrawasih, rafflesia, dan cara bagaimana menguraikannya. Kemudian kak, kalau dari sini dari tujuan pembelajaran ini kita lihat materinya kak ya. Nah materinya juga ya kak ya. Ketika klik materinya, maka di sini jelaskan kak apa itu hewan-hewan endemik, kemudian tumbuhan endemik yang ada di Indonesia kak. Jadi di sana kita akan mengetahui nih kak apa saja makhluk hidup endemik yang ada di Indonesia. Nah ini kak contohnya kak, keren sekali kak ya. Iya, kalau kita klik di sini Kita ngembangin perangkat bahan ajarnya. Kakak boleh punya aku kak? Ini nih kak modul ajar yang aku kembangin kak, mata pelajaran IPAS sekolah dasar untuk kelas 4. Jadi nanti di dalam modul ajar ini ada LKPD-nya, ada instrumennya, kemudian ada asesmennya juga di dalam modul ajar ini. Yang di dalamnya sudah menggunakan deep learning, berbasis deep learning dan berbasis dengan berpikir kritis peserta didik kelas 4. Nah ini kak kuis interaktifnya. Nah jadi kak di sini nanti peserta didik itu diminta memilih jawaban yang terbaik sesuai instruksi setiap soal. Kemudian nanti jawaban yang benar itu akan mendapatkan 10 poin. Nah kemudian nanti siapa yang poinnya terbanyak, mereka kan nanti bagi beberapa kelompok nih kak, 5 kelompok. Nanti kelompok yang poinnya paling banyak benar berarti dia akan menang kak. coba kak lihatin. Oke, kita lihat lagi ya kak ya. Kita lanjutin ya kak ya. Nah, gitu kak. Nanti apakah kamu sudah siap? Seperti itu. Nah, kemudian akan ada pertanyaannya kak. Nah, nanti pertanyaan ini akan diberikan ke tiap-tiap kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu akan mendapatkan 2-5 pertanyaan. Berarti dia bisa memilih langsung kak ya? Iya, memilih jawabannya kak. Jadi kalau misalnya dia pilih ini ya kak, ya misalnya, oh ternyata jawabannya salah, yang tepat itu yang B, seperti itu. Bisa memilih langsung. Iya kak. Gimana kak kira-kira, interaktif tidak kak? Ya interaktif loh kak. Saya juga jadi pengen nih kak buat di waduh saya tadi di program media tadi kuis interaktif seperti ini. Oh iya. Jadi nih kak, saya tuh masih berpikir kak bagaimana sih selain membuat kuis interaktif biar membuat produk yang kita buat itu lebih bisa dimainkan anak secara langsung kak, live kita pakai Android kan, begitu dia mainnya tuh langsung kayak gitu. Ada nggak kayak kira-kira produk yang seperti itu kak? Oh ada kak, temen aku kak, dia yang seperti yang kakak maksud tadi, pakai Android langsung yang bisa diakses langsung sama peserta didiknya. Jadi kak, yang dikembangkannya ini berbasis coding dan AI kak. Jadi ketika peserta didik kebingungan atau mencari istilah yang belum diketahuinya kak, bisa dicari secara langsung di Google dan diakses melalui ChatGPT kak. Dia bisa di-link langsung kak ke ChatGPT sama Google. Gimana tuh kak? Oh kayak gitu kak ya. Mereka langsung codingnya kak? Iya, coding AI-nya kak. Jadi tertarik nih kak, ayo kak kita lihat. Ayo kak kita lihat kak ya, nanti punya teman aku ya kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil pengembangan media saya berjudul pengembangan multimedia interaktif pada materi laju reaksi untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT siswa SMA kelas 11. Adapun tujuan dari pengembangan multimedia interaktif saya ini yaitu untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik siswa SMA kelas 11 pada materi laju reaksi dalam kemampuan C4, C5, dan C6. Adapun mengenai multimedia yang saya kembangkan akan saya tunjukkan hasilnya. Berikut hasil yang akan saya tunjukkan.
Baik, berikut multimedia interaktif yang saya kembangkan. Di sini kita bisa menggunakan multimedia interaktif, ada halaman login yang dapat diakses oleh siswa. Siswa dapat mengisi nama, kelas, data akan masuk langsung ke spreadsheet. Selanjutnya di sini ada juga bagian identitas pembelajaran. Sini ada pun materi, ada materi yang dapat dipilih peserta didik sesuai dengan pertemuan. Di sini mengenai kartu permasalahan yang harus dirumuskan oleh peserta didik. Di bagian ini bisa diakses oleh peserta didik mengisi rumusan masalah mereka. Kemudian selanjutnya di sini mengenai LKPD. LKPD di sini untuk jawaban peserta didik. Peserta didik dapat menjawab persoalan tadi di sini, mengisi nama serta jawaban hipotesis semuanya. Di bagian selanjutnya di sini ada materi yang dapat diakses peserta didik, adapun pilihan materinya di sini ada bermacam materi tentang materi laju reaksi. Nah, di sini ada PPT interaktif yang dapat diakses oleh siswa dari tombol start yang bisa dibaca oleh peserta didik dan dipahami oleh peserta didik. Di sini ada bagian LKPD untuk menulis hasil jawaban tadi, kemudian di sini perpustakaan pencarian yang berisikan ada tanya AI, tanya Google, dan YouTube sebagainya. Selanjutnya di sini ketika sudah selesai melakukan presentasi di melalui LKPD ini, peserta didik bisa di sini selesai, ada untuk bagian kesimpulannya yang dapat disimpulkan oleh peserta didik. Kemudian telah selesai, mereka dapat mengisi permainan kuis. Jadi inilah multimedia interaktif yang saya kembangkan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik itu sendiri. Kemudian selesai untuk pembelajarannya. Iya kak ya, bagus sekali kak ya. Jadi kalau masuk TP bisa jadi multi-talent. Yuk teman-teman, let's join in teknologi pendidikan di Universitas Sriwijaya. Let's go.